Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,32% ke angka 6.786. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ternyata laba bersih tahun 2022-nya menurun. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah kita masih bisa hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Saratoga. Saham Saratoga bisa kita lihat hari ini masih turun 1% lebih ke harga 2.150. Dan secara tren jika kita lihat Saratoga trennya memang masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali memang terlihat berhasil rebound, tapi pada saat rebound mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi pada akhir bulan Februari juga sempat rebound tapi tetap sama gagal break garis EMA 50 dan saat ini terus bergerak turun. Dan penurunan hari membuat Saratoga turun di bawah support 2200. Dan jika kita lihat memang saat ini di harga 2150 sebelumnya Saratoga juga sempat turun sangat dalam. Pada saat menyentuh harga 2150 Saratoga berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 150. Tapi jika kita perhatikan hari ini juga kalau pemberitaan bahwa laba Saratoga merosot menjadi 4,61 triliun pada tahun 2022. Penurunan ini jika kita lihat turun lumayan besar dari tahun 2021 itu sebesar 24,88 triliun. Jadi dari 24 menjadi 4 triliun. Jadi turunnya lumayan besar untuk laba bersihnya. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk Saratoga saat ini saya lihat masih ada potensi untuk 1 minggu ke depan untuk lanjut turun menuju support yang lebih kuat menurut saya di sekitar 2100. Dan walaupun memang masih ada potensi untuk technical rebound sementara, tapi 1 minggu ke depan saya lihat Saratoga masih ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 2100. Jadi saat ini apabila mau entry sebaiknya wait and see. Selama masih downtrend seperti ini sebaiknya harus hati-hati. Dan sekarang saya akan coba analisa beberapa saham yang masuk ke portfolio dari Saratoga. Yang pertama MDKA bisa kita lihat sama seperti Saratoga saat ini MDKA juga trennya sudah mulai bergerak downtrend. Sebelumnya masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Tapi pada tanggal 7 Maret bisa kita lihat MDKA sudah turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini terkonfirmasi break. Dan penurunan hari ini 1% lebih ke 4020 membuat MDKA berada dekat dengan support di sekitar 4000. Support 4000 jika kita lihat memang beberapa kali menahan penurunan dari saham MDKA. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi untuk MDKA sebenarnya secara tren saat ini trennya sudah downtrend. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih hari ini masih ada distribusi, tapi asing jika kita pantau 2 minggu terakhir ini memang masih terus akumulasi saham MDKA. Jadi untuk MDKA apabila teman-teman mau coba pantau untuk membeli saham MDKA ini menurut saya masih bisa coba pantau untuk buy on weakness di sekitar support 4000 apabila memang masih bisa bertahan. Karena beberapa kali terlihat MDKA masih kuat di 4000, jadi kita bisa coba pantau. Apalagi MDKA dalam 2 minggu terakhir sudah turun lumayan dalam. Dari sekitar 4500 saatnya sudah dekat dengan 4000. Jadi bisa coba kita pantau apabila 1 minggu ini MDKA masih bisa bertahan di atas harga 4000 dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek atau swing trade dengan target take profit jangka pendek menurut saya di 4300. Tapi ingat, entry apabila memang MDKA terlihat berhasil rebound dari support di harga 4000. Apabila ternyata kita pantau support 4000 terlewati, sebaiknya jangan entry karena MDKA berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya yang jika kita lihat berada di sekitar 3750 sampai harga 3700. Selanjutnya saya coba analisa saham TBIG yang bisa kita lihat hari ini kembali turun 0,47% ke harga 2140. Jadi saham TBIG memang minggu lalu sudah saya analisa pada saat mencoba untuk beri garis EMA 50. Saya menjelaskan TBIG bisa kita pantau tapi sebaiknya entry apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan jika kita lihat TBIG beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 memang ternyata masih gagal break. Walaupun candle sempat berada di atas garis EMA 50. Tapi selalu saya jelaskan ini memang belum terkonfirmasi break selama garis
supportnya atau garis resistennya masih berada dalam candlenya. Dan jika kita perhatikan beberapa kali mencoba break masih gagal break dan sempat turun kembali. Sedangkan untuk support kuat jika kita perhatikan saat ini di sekitar 2050. Karena beberapa kali mengatas harga 2050 TBEG masih bisa bertahan. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 2050, walaupun saat ini masih gagal break garis EMA50, TBEG menurut saya masih bisa di hold. Tapi untuk yang baru mau entry, paling aman adalah wait and see dulu dan buy on breakout apabila berhasil break garis EMA50. Apabila berhasil break, baru secara trend TBEG ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi, sedangkan asing memang terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus distribusi saham TBEG. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TBEG trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun menuju support 2050. Jadi untuk yang baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Adro yang bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke 2.900. Tapi jika kita pantau walaupun hari ini naik, cara tren Adro trennya masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya sempat naik di atas harga 3.000, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 gagal break dan kembali turun menuju support di sekitar 2.820. Jadi cara tren Adro secara tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Tapi bisa kita lihat di sini. Pada kenaikan 1% lebih hari ini terlihat ada akumulasi dan asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi Adro karena masih ada akumulasi dan saat ini masih sideways, saya lihat satu minggu ini masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju resisten di 3000. Jadi masih ada potensi untuk sideways dan naik mengetes resisten 3000 sampai garis EMA 50 kembali yang saat ini di sekitar 3070. Jadi teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 2.800 sampai 2.820, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk swing trade untuk saham Adro minggu ini. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Adro masih kesulitan untuk break resisten 3.000 sampai garis EMA 50. Atau teman-teman bisa hold terus selama harga 2.750 tidak terlewati. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.